kita menyembah Tuhan dan Allah yang besar, dan sebagai anak-anaknya Alkitab mengatakan saudara dan saya adalah ahli waris. Dan ketika saudara adalah ahli waris, saudara sebagai seorang anak artinya saudara berhak untuk menerima semua janji-janji Tuhan yang juga besar dan ajaib. Dan lagu ini mengatakan, sebab Kau besar Tuhan yang ajaib, tiada yang seperti Engkau. Dan ketika kita punya Allah, kita punya Bapa yang besar dan ajaib, saya percaya bahwa kerinduan dari seorang Bapa adalah ketika anak-anaknya juga merasakan apa yang dia rasakan. Sebentar kita akan nyanyikan lagu ini kembali dan kita akan berdoa untuk setiap saudara. Tapi saya ingin bacakan secara singkat beberapa kesaksian yang menarik sekali. Saya berharap ini akan menolong dan menginspirasi saudara sehingga hidup saudara akan mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Jangan sembunyikan akan persoalan dan kegelisahanmu di hadapan Tuhan dan lalu berpikir, enggak, semua baik-baik dan semua akan baik dengan sendirinya. Tidak, saudaraku. Semua akan baik kalau Tuhan itu campur tangan. Siapa bilang bahwa dunia ini akan makin baik? Tidak. Siapa bilang bahwa badai akan berlalu dengan sendirinya? Memang satu badai berlalu, tapi badai yang lain juga sedang menunggu. Jadi kita bisa katakan bahwa semua akan baik kalau Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tidak ada hal yang lain yang lebih menyenangkan kecuali setiap kali kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan janjinya kepada kita dan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Saya setuju dengan Pak Kus mengatakan bahwa perhatikan bulan ini akan menjadi bulan yang istimewa bagi beberapa saudara, di mana kegenapan janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang saudara rindukan, itu akan digenapi. Beberapa kesaksian yang masuk saya akan sarikan dengan singkat. Dari Jombang, ya, seorang ibu yang kaki tangannya setelah terkena stroke lalu bisa digerakkan kembali ketika sepakat bersama-sama dengan doa kita semuanya. Kemudian dari Bau-Bau, saya nggak tahu Bau-Bau ini mana nih ya? Mana? Sulawesi ya, dari Bau-Bau. Seorang keluarga, sebuah keluarga yang usaha bengkelnya setelah setahun terakhir tidak ada praktis, tidak ada pemasukan, lalu bersama-sama dengan kita sepakat berdoa, mereka mengikuti streaming ibadah ini dan puji Tuhan, Tuhan mulai campur tangan dan mengatakan bahwa selama seminggu ini tiba-tiba bengkelnya, pekerjaannya menjadi ramai kembali sampai harus menambahkan orang untuk membantu. Kemudian dari Papua Nugini, ya seorang ayah ini, seorang ibu, walaupun baru 2 kali mengikuti ibadah streaming, tapi anaknya sembuh dari penyakit gondok dan juga dari penyakit batuknya. Puji Tuhan. Yang terakhir saya akan bacakan dari Kucing, Sarawak. Ini menarik, saudaraku. Saya selalu diberkati dengan setiap streaming ibadah dan doa yang pastor omelkan. Jadi sebetulnya kalau saudara punya istri baru ngomel, dibalik aja, oh ini bukan ngomel, berdoa. Ya, berdoa. Saya selalu diberkati dengan setiap streaming ibadah dan doa yang pastor omelkan. Puji Tuhan, ajaib, itu memulihkan dan menyembuhkan saya. Terima kasih pastor, sekarang saya bisa terlelap saat malam dan tidak ada lagi sakit di badan saya. Sebelumnya saya minum obat tidur, saya percaya pasti semakin pulih. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengomel sama-sama. Ya, berdoa bersama-sama. Saudaraku, ada beberapa dari saudara yang demikian sangat menantikan janji Tuhan dalam kehidupan. Untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk ekonomimu. Dan beberapa bulan engkau mencoba untuk, aduh Tuhan, ini apa yang terjadi?
Tapi saya percaya bahwa Engkau perhatikan dalam bulan ini Tuhan akan memberikan satu sinyal, satu tanda yang baik dalam kehidupan saudara yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan akan saudara. Mari terus berharap kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan ref dari lagu ini, lalu Bu Indah dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu dan semua saudara. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sementara kita nanti memuji menyembah Tuhan, saya ingatkan akan satu ayat, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah kita labuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika kita menurut peraturan Melkisedek ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, pengharapan kita labuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus ada, di mana Yesus sebagai imam besar kita yang senantiasa menjadi pengantara buat saudara dan saya. Pagi hari ini, ketika kita menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan, kita menaruhkan pengharapan kita ke belakang tabir kepada di mana Yesus ada, pengharapan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, hadapkan kepada Tuhan. Pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang memberikan kepada kita janji-janjinya, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu kepada Tuhan ketika engkau berharap kepada Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaanku, berkati akan tangan-tanganku ini Tuhan, berkati akan lubuk-lubukku, keuanganku. Angkat tangan kita kepada Tuhan dan katakan kita sama-sama, Tuhan, aku percaya kepada Engkau Tuhan, setiap janjimu itu ya dan amin. Apa yang aku perbuat Tuhan, Engkau akan membuatnya berhasil. Engkau Tuhan yang mengurapi tangan-tanganku ini Tuhan, sehingga tangan-tanganku ini Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Apa yang aku kerjakan, Engkau yang menolong dan memimpin kami Tuhan. Engkau memberkati lumbung-lumbung kami Tuhan. Engkau memberkati lumbung-lumbung kami. Tidak ada lagi kekurangan dalam hidup kami. Seperti yang Kau sampaikan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, tidak ada kekurangan lagi dalam kehidupan kami. Keuangan tidak akan menjadi masalah dalam kehidupan kami secara pribadi. Di dalam gereja ini, keuangan tidak akan menjadi masalah. Semua jemaat akan diberkati oleh Tuhan karena janji-janji Tuhan. Setiap janji Tuhan ya dan amin. Kami mau percaya Tuhan, Engkau yang sudah berjanji, Engkau Tuhan yang akan menggenapi. Seperti yang hamba-hambamu sampaikan Tuhan, kami percaya bulan-bulan ini ada terobosan supranatural dalam setiap keuangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, kalau engkau memiliki penyakit atau keluargamu memiliki sakit seperti hilang ingatan, taruh tanganmu di atas kepalamu, taruh tanganmu di atas keluargamu yang sakit. Dan pagi hari ini kita sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Semua peredaran darah, semua oksigen di otak kembali lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada air kehidupan yang daripada Tuhan mengalir, menyembuhkan, air kehidupan, air kesehatan yang daripada Tuhan, air kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ada engkau yang sakit ginjal,
engkau didiagnosa dokter sakit ginjal, memang belum sampai disuruh cuci darah, tetapi engkau ada sakit ginjal, entah itu batu ginjal apapun juga, dan itu mengganggu kehidupanmu. Saat ini taruhkan di bagian yang sakit dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan aku sempurna dan Tuhan memberikan kepadaku saat ini kesembuhan yang dari Tuhan. Ginjalku diperbarui di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima ginjal yang baru yang dari Tuhan. Tidak ada sakit penyakit di dalam diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua batu-batu ginjal yang mengganggu kehidupanku sehingga terasa sakit terus menerus dalam beberapa hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang dari Tuhan aku terima pagi hari ini. Kesembuhan yang dari Tuhan aku terima pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menantikan mukjizat buat memiliki keturunan, pagi hari ini Tuhan katakan, angkat tanganmu nak kepadaku dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Tuhan anugerah-Mu yang ajaib dan besar Tuhan. Aku terima keajaiban yang daripada Engkau Tuhan. Aku menerima Tuhan anak ilahi yang daripada Engkau, keturunan ilahi yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, rahimku Tuhan akan dibuahi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan terima Tuhan hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tahun depan Tuhan, pada bulan ini Tuhan, aku sudah menggendong anakku Tuhan, dan mereka Tuhan akan menjadi murid Tuhan, dan besar kesejahteraan mereka. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang memberikan karunia Tuhan buat setiap kami Tuhan, untuk kami memiliki keturunan. Engkau yang memberikan berkat buat setiap kami untuk kami memiliki keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, terima. Aku melihat akan bayi-bayi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dimanapun Engkau berada saat ini, taruhkan tanganmu di dahimu, di perutmu, dan katakanlah terima kasih Tuhan. Aku terima Tuhan anak keturunan ilahi yang daripada Engkau. Saudaraku, ada satu kata-kata hikmat malifat yang daripada Tuhan. Jangan sembunyikan persoalan dan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Itu kata-kata yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Jangan sembunyikan setiap pergumulanmu, setiap kegelisahanmu, setiap masalahmu. Dan engkau mungkin sudah selama beberapa waktu, Pak, aku sudah mencoba mendoakan, aku sudah mencoba berseru kepada Tuhan, tapi tidak ada hasilnya. Jadi sekarang ya sudahlah, yang terjadi terjadilah. Nah, itu namanya saudara menyembunyikan akan persoalan, saudara menyembunyikan akan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan katakan, jangan. Bawa kembali itu kepadaku. Setiap apapun yang menjadi pergumulan, setiap apapun yang menjadi persoalan, setiap apapun yang menjadi kecemasan dan ketakutan dalam kehidupanmu, jangan itu engkau tanggung sendiri, jangan itu engkau sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau ikut campur tangan dalam semua bagian dari kehidupanmu. Mari semuanya angkat tangan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Saudara mungkin berpikir ketika engkau bertahun-tahun engkau mengalami satu keadaan yang saudara pikir sebetulnya itu tidak terlalu menguntungkan dan tidak terlalu baik. Saudara pikir itulah nasib dari kehidupanmu. Itu nasib dari kehidupanmu. Saudaraku, terlepas dari semua yang saudara bayangkan, tapi Tuhan itu punya kodrat ilahi. Tuhan punya kodrat ilahi dan itu jauh lebih baik daripada nasib yang manusia itu yakini. Ya ini mungkin nasibku, ini mungkin jalan hidupku. Saudaraku, tidak. Tuhan punya kodrat ilahi dan Tuhan punya jalan hidup untuk saudara dan saya. Mari sekali lagi datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu. Mereka bisa jauh lebih baik daripada hari-hari ini. Mereka bisa jauh lebih baik dari apa yang mereka alami hari-hari ini. Engkau yang menyediakan kodrat ilahi dalam kehidupan kami. Bukan nasib seperti yang diyakini oleh manusia. Orang mengatakan nasibku buruk, nasibku sial. Tapi pada pagi hari ini kami mau percaya akan penetapan daripada kodrat ilahi yang kau tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya rancanganmu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya rancanganmu adalah rancangan yang penuh dengan kemenangan. Kami percaya rancanganmu adalah rancangan yang penuh dengan kemuliaan. Ketika engkau menebus kami dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, engkau sudah menyediakan satu kodrat yang baru dalam kehidupan kami semua. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa, setiap anak-anakmu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, engkau menolong, engkau mewahyukan dalam kehidupan mereka, engkau memberikan pengertian dalam kehidupan mereka, bahwa ada satu penetapan yang daripada Tuhan, satu kodrat ilahi yang daripada Tuhan, yaitu kodrat untuk hidup di dalam kelimpahan, kodrat dalam hidup dalam damai sejahtera, kodrat untuk hidup di dalam segala kegemilangan yang daripada Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kemenangan. Dan hamba berdoa, biar hari-hari ke depan seperti yang kau tetapkan, itu juga yang terjadi dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, beri kami hikmat, wahyu, pengertian yang daripada-Mu. Wahyukan akan kebenaran firman-Mu. Wahyukan akan kebenaran firman-Mu. Engkau tanam dalam kehidupan kami, sehingga setiap kebenaran benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan.